Katanya kalau di Belanda itu, misalkan orang Belanda tanya dari mana, terus kita bilang dari Indonesia, terus orang Belanda tuh mereka minta maaf. Oh iya. Bener ya? Iya. Koreksi penyesalannya. Oke. Kumpulan guyup rukun sedulur Jawa di Belanda. Apa artinya, guys? Anda dulu anggap Indonesia itu negara miskin, gampang dijajah, nggak punya arah hidup. Tapi sekarang generasi muda Belanda malah kesengsem sama budaya Indonesia, makanan Indonesia, dan gaya hidupnya. Giliran mereka yang ketagihan, pikiran pun dijajah Indonesia. Yuk, kita semak video ini. Kumpulan guyup rukun sedulur Jawa di Belanda. Oh. Oke. Kumpulan guyup rukun sedulur Jawa di Belanda. Apa artinya, guys? Silakan tulis di kolom komentar ya. Oke. Ini kayaknya seperti ada darah-darah keturunan ya, Indonesia dan juga Belanda. Seperti begitu ya. Guyup. Ini sepertinya reunion ya, pertemuan di antara sesama kerabat. Oke, saudara mara ya, Indonesia dan juga Belanda. Oke, Jawa. Ternyata ya di Belanda pun ada nih ya, ada community orang-orang Jawa yang ada di Belanda ya. Oke. Ini luar biasa sekali nih. Betapa ramainya. Oke, ini adalah 6 hal yang membuat orang Belanda iri sama orang Indonesia. Check it out. Yang pertama, orang Belanda rela mati demi mendapatkan kulit sawo matang seperti orang Indonesia. Yang kedua, orang Indonesia sangat ramah dan sangat lembut. Benar. Yang ketiga, cuaca di Indonesia cerah sepanjang karena tahun. Ada dua aja, hujan dan panas. Yang keempat, Indonesia kaya akan alam yang sangat indah. Tepat. Yang kelima, makanannya penuh dengan cita rasa dan rempah-rempah yang banyak. Banyak rempah-rempah. Dan yang terakhir, tidak seperti di Belanda, orang Indonesia gotong royong dan selalu saling membantu. Jangan lupa like, komen, dan share apabila kamu cinta Indonesia. Oke, siap. Reaksi penyesalan seorang veteran Belanda ketika bertemu keluarga Indonesia yang pernah dia bantai. Heeft u meegemaakt wat ik hier gedaan heb? Apakah Anda melihat yang terjadi saat ini? Apakah yang Anda melihat? Bapak melihat yang dia lakukan. Saat itu sepupu saya yang dibacok. Dibacoknya sampai 3 kali. Apa bacok? Was u in het huis? Koreksi penyesalannya. Ternyata ada orang di dalam rumah saat itu. As an Indonesian, I'm really curious how the Dutch teach history about Indonesia and sejarah Indonesia dan Belanda. By the way, ini topiknya rada sensitif ya guys. Tapi banyak banget dari kalian yang nanyain dan gue juga penasaran. Jadinya gue nanya ke teman baik gue, namanya Hais, dia orang Belanda asli. From the teacher and from school, do they tell you like back then we colonized Indonesia? Yeah, they did say that. At least I mereka was mengajar. taught that the Netherlands colonized Indonesia. Belanda dulu menjajah Indonesia. Yeah, they teach about the bad things as well, but not a lot. They don't really going into deep about all the bad things and how they treated people. They do say a lot about the mereka bad banyak things that we ngomongin did, tentang hal buruk orang Indonesia, about like terutama tentang bagaimana Belanda menjadi kaya, they made a lot of money out of tentang mereka menghasilkan uang dan perdagangan. They did say that they treat the natives bad and stuff like that. Memperlakukan Indonesia dengan buruk. Yeah, I don't know because
Artinya guys, di sekolah mereka diajarin tentang bagaimana sejarah dahulu Belanda pernah menjajah Indonesia, dan mereka juga memberikan hal-hal secara detail bagaimana perlakuan buruk terhadap orang Indonesia dengan cara untuk mencari kekayaan dan sebagainya. Jadi itu adalah beberapa catatan sejarah yang diajarin di sekolah-sekolah Belanda. Itu yang saya tahu guys ya. Maybe some people they don't know that, but I recall that the teacher did say that, but I don't know, like maybe it's different in every primary school. And they showed videos as well about menunjukkan them video treating natives bad. Bagaimana buruknya Indonesia about back in the day. Tentang penjajahan Belanda. I didn't know about it from school. Okay, interesting man. Thank you. Oke, menarik. Ke pasar beli ikan teri. Cakep. Tidak lupa membeli ikan tenggiri. Cakep. Terima kasih RRI sudah wawancara saya pagi-pagi. Woi. Kalau tentang hubungan bilateral antara Indonesia dan Belanda, hubungannya sangat baik. Terutama mungkin di bidang ekonomi dan perdagangan. Kami dari Belanda, investor terbesar dari Uni Eropa. Ngintip sedikit nih ke Instagramnya Pak Lambert. Ini tuh banyak kontennya. Keliling rumah kuno yang ada di Menteng. Saya tertarik pada bangunan itu, tapi juga ceritanya tentang bangunan itu. Tentu saja juga cerita-cerita tentang hantu yang tinggal di atap. Bagaimana? Ada pocong, sunter bolong, ada noni Belanda. Mbak Indah sudah pernah temu hantu? Ya. Jangan takut. Jangan takut. Jangan. Next. Gini jawaban anak muda di Belanda ketika gue sama Owen nanyain tentang Indonesia. Oke, siap. Tali, jasa, masa, makan. What? Okay, you can speak Indonesia. A little bit. Kenapa boleh tahu? Oh, setengah Indonesia. Okay. It's an Islamic country. Huh? Benar. No. It's famous because it smokes a lot. Karena banyak perokok. Batik. Ya, maupun di itu. Hold on. Vietnamese? Oh, Jawa Suriname. Oh, Suriname. Can you speak Javanese? Ternyata tahu ya. Mangan. Wah, ada pertanyaan dari yang komen. Orang-orang Belanda tahu nggak kalau pernah menjajah Indonesia? Tahu. Diajar di sekolah soalnya. Oh, diajarin di sekolah pas di Belanda, sekolah, Pak? Ya. Di kurikulum ada, Pak? Ada di sejarah. Ada nih, itu udah jadi jawab ya. Iya, Pak, aku pernah nonton konten. Katanya kalau di Belanda itu, misalkan orang Belanda tanya, dari mana? Terus kita bilang dari Indonesia. Terus orang Belanda tuh, mereka minta maaf. Oh, iya. Bener ya? Iya, karena itu bukan memori yang baik maksudnya gitu. Jadi minta maaf gitu ya, Pak ya? Iya, kadang-kali mereka minta maaf karena masih ingat. Masih ingat, oke minta deh. maaf. Iya. Kata warga Belanda penonton Euro tentang Indonesia. Oke, siap? Kalau sahabat Kompas, sekarang bersama aku ada 2 fans dari Belanda. Oke. Yes, this was good. This was gay party, drinking a lot. Kalian tahu tentang Indonesia, oke? Yes. Yeah, no name, but not the loss. Oh, really? Okay. Oke. Do you have anything else to say Banyak sekali fans Belanda. We love Indonesia, but Holland is the best. Kami cinta Indonesia, tapi Belanda tetap yang terbaik. Wah. Menurut Bapak, banyak orang di Belanda yang bahasa Indonesia tidak? Banyak ya? Prediksinya Pak, Belanda bisa sampai final nggak Pak? Bisa. Lawan siapa Pak? Jerman. Lawan Jerman? Oke, Belanda lawan Jerman. Oke. Yeah. So, do you know Indonesia? How do you know Indonesia? There's a lot of Dutch fans. We have a lot of history there. Yeah. Culture from Indonesia is brought to the Netherlands with food and spices. We have a lot of food banyak over there, dibawa over ke in the Belanda. Netherlands. Like what? We have just Indonesian shops. Toko orang Indonesia. Indonesia has a lot of fans for the Dutch. How do you know? Because the Dutch media showed a clip of a guy named Holland with his family name. So there was great news in the Netherlands. Do you have anything to say for the Indonesian? We love you. Kami mencintai kalian. Tetap dukung. European Championship. We will win. We will win for you guys. Alright.
Ember. Handuk. Ember, handuk. Handuk. Oh sama. Kulkas. 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 Sama, kulkas ya. Kulkas. Korting. 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 Dah. 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 Dah, oke. Dadah. Oh, dah. Asbak. 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 Asbak, oh sama. Wortel. 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 Oh, Wortel. Wortel with B. Biskop. biskop. Bioskop. Bioskop, ya sama. Ini adalah masa balas dendam sadis ke Belanda yang jarang diceritakan di sejarah Indonesia dan jadi alasan kenapa di Indonesia jarang ditemui orang keturunan Indo-Belanda padahal Belanda telah menjajah ratusan tahun lamanya. Masa kelam ini dikenal dengan nama masa bersiap. Singkatnya, masa bersiap adalah istilah yang diberikan Belanda untuk menyebut periode kekerasan terhadap orang-orang Eropa di Indonesia di tahun 1945 sampai 1946. Korbannya bisa dibilang banyak, dari 3.500 sampai 20.000 orang yang terbunuh. Ceritanya dimulai seusai Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Saat itu Belanda nggak langsung mau mengakui kemerdekaan Indonesia. Belanda merasa masih berhak atas Indonesia, sehingga mereka berupaya kembali merebut kekuasaan. Pada Oktober 1945, pemerintah Belanda berupaya kembali menguasai Indonesia dengan menempatkan Letnan Gubernur Jenderal Huip van Mook di Batavia. Hal ini tentunya menyulut amarah dan kebencian rakyat pribumi. Mereka mengatasnamakan diri mereka sebagai pemuda atau pelopor, kemudian merampok dan menyerang orang-orang Belanda dan keturunannya serta mereka yang dianggap pro-kolonialisme. Penyerangan ini awalnya terjadi di Depok yang dikenal sebagai pusat pemukiman orang-orang Belanda dan keturunan Indo-Eropa, namun kemudian meluas ke daerah lain di Jawa serta sebagian kecil wilayah Sumatera. Penjarahan, penyiksaan, pembunuhan, serta pemerkosaan terjadi selama masa yang kelam ini. Gak cuma ke orang Eropa, bahkan kekerasan ini menimpa etnis Ambon dan Manado karena mereka dianggap bekerja sama dengan pemerintah Belanda selama masa kolonialisme. Kata bersiap sendiri digunakan oleh Belanda karena kerap terdengar seruan siap-siap oleh kelompok pro-Republik Indonesia sambil mengangkat senjata ketika melihat musuh mereka. Guys, selama ratusan tahun Belanda merasai ya diri mereka paling kuat, paling hebat dan paling modern. Mereka datang ke Indonesia bukan untuk bantu tapi untuk ambil semua hasil bumi, tenaga dan budaya. Orang Indonesia dianggap rendah cuma layak disuruh dan dipaksa kerja. Tapi zaman sudah berubah. Yang dulu sombong sekarang mulai tertunduk kagum. Indonesia bangkit dari segi ekonomi, budaya dan pengaruh internasional. Indonesia makin jadi sorotan. Banyak anak muda Belanda sekarang belajar bahasa Indonesia, suka musik Indonesia, bahkan kuliner Indonesia sudah jadi tren di kota-kota besar Eropa. Dulu ya mereka jajah tanah Indonesia. Sekarang mereka rela antri buat makan rendang dan sate di Amsterdam. Ironi enggak, ini namanya karma manis yang elegan. Banyak orang Belanda sekarang mengaku merasa lebih hidup dan tenang saat mereka berada di Indonesia. Mereka suka kehidupan sosial yang santai, nilai kekeluargaan dan spiritualitas masyarakat Indonesia. Bahkan ada yang bilang, saya baru ngerasa hidup pas tinggal di Indonesia. Dulu mereka datang sebagai penjajah, sekarang datang sebagai pencari makna hidup di Indonesia. Oke guys, jadi gini ya, yang dulu menjajah sekarang dijajah balik ya. Bukan pakai senjata, tapi lewat hati, budaya dan pengaruh positif. Indonesia bukan cuma bangkit, tapi sekarang bikin Belanda takluk secara mental dan emosional. Ini bukti kalau kekuatan sejati bukan datang dari penjajahan ya, tapi dari karakter dan jiwa bangsa. Oke guys, kalau ada info menarik atau pendapat lain langsung aja tulis di kolom komentar ya. Insyaallah kita akan bisa ketemu lagi di video-video akan datang. Sampai jumpa lagi. I love you Indonesia, I love you Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.